Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dari sikap seorang muslim ketika mendapati wabah. Sudah kita sebutkan sebelumnya perbedaan wabah dengan ta'un. Ya, ta'un, setiap ta'un mesti wabah. Tapi belum tentu semua wabah itu dikatakan ta'un. Dan definisi ta'un adalah musibah yang merata dari wabah dan membunuh dengan cepat. Itu ta'un. Ya, setiap ta'un pasti wabah. Dan belum tentu wabah itu ta'un. Seperti apa? Wabah kolera itu bisa jadi bukan ta'un. Kemudian wabah hepatitis A bisa jadi bukan ta'un. Ya, karena ta'un ini membunuh dengan cepat. Yang membunuh dengan cepat seperti Ebola, Corona, SARS, MERS, kemudian termasuk lepra, ya. Ini termasuk kategori ta'un. Kemudian kita juga sudah bahas hikmah dari ta'un, wabah penyakit yang membinasakan dalam waktu cepat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Imam Al-Bukhari, bahwasanya ta'un adalah azab yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala yang Dia kehendaki, dan Allah jadikan wabah ta'un ini rahmatan lil mu'minin, dan tidaklah seseorang yang terjadi padanya wabah ta'un dan dia tinggal di situ dan dia sabar di dalamnya dan dia mengetahui bahwasannya tidak ada yang menular dari ta'un kecuali atas kehendak Allah. Jikalau dia ditakdirkan wafat di situ, maka bagi dia ajr syahid. Ya. Pertama dapat rahmah dari Allah, kedua ajr syahid. Ya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan hadis yang sudah kita tulis, ya. Kita lanjutkan pembahasan hadis yang sudah kita tulis di depan. Ta'un, ya, rijzun. Rijzun di sini ditafsirkan oleh para ulama, yaitu dia adalah azab. Ta'un adalah azab. Ursila ala ta'ifatin min bani Israila, yang mana dia ini ta'un ini dikirim untuk siapa? Golongan dari Bani Israel. Golongan dari Bani Israel. Di sini faedah. Di antaranya, tidak boleh kita menyebut orang Yahudi dengan Israel, karena Israel ini adalah julukan untuk Nabi Yakub. Turunan Nabi Yakub, mereka adalah Banu Israel. Tidak boleh. Ada ulama hadis, di antaranya ada namanya Israel. Ada ulama hadis namanya Israel, ya. Maka jangan sebut orang Yahudi dengan Israel. Yahudi ya Yahudi, ya. Jangan juluki orang Yahudi dengan Israel. Wa ala man kana qablakum, dan ta'un ini jadi azab atas orang-orang atau umat sebelum kalian. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza sami'tum bi ardin, ya, fa idza sami'tum bi ardin. Di sini juga dalil yang berikutnya, rahasia dari lafaz yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba di sini Rasulullah sebutkan fa idza sami'tum bi ardin. Yang berikutnya Rasulullah bilang apa? Fa idza sami'tum bi ardin, sami'tum bihi bi ardin. Di sini disebut apa? Lafaz nakirah. Dan nakirah memberi makna umum, tufidu al-umum. Berarti apa? Ta'un kalau kena daerah mana saja. Artinya apa? Semua daerah di muka bumi yang kena ta'un. Dimanapun saja
Anda berada, ya, tidak terkait dengan negeri manapun, yang penting ada wabah. Nah, ini peringatan dari Nabi. Faida sami'tum. Syuf, berikutnya, faida berikutnya. Nabi menjelaskan faida sami'tum. Di sini Nabi bilang idza sami'tum, kalau kalian dengar. Artinya kalian dengar cukup apa? Sekedar dengar, ya. Sekedar kalian dengar, ya. Maka jangan coba-coba ke tempat wabah. Cukup hanya mendengar. Faida sami'tum bi mujarrad as-sima. Kalau kita dengar kabar, di daerah sana, di daerah Wuhan ada virus corona, contoh. Kita baru dengar. Kalau kita sudah dengar saja cukup. Pada satu daerah, manapun daerahnya. Di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita hanya mendengar saja cukup, kita nggak usah kepo, ya. Di tetangga, misalkan di kota tetangga ada kena wabah taun, jangan coba-coba mendekat, kepo, selfie. Ini ada yang berjatuhan, selfie, syuf, itu jatuh, syuf. Bentar lagi habis selfie dia jatuh juga. Ya, kenapa? Nabi sudah ingatkan, sekedar dengar saja, jangan coba-coba masuk. Ini sikap seorang Muslim, ya. Sikap seorang Muslim ini sudah diajarkan Nabi SAW. Ini tanbih dari Nabi sebenarnya. Kalau kita mau bahas, kalau kita mau detil satu lafaz demi lafaz. Fa idza sami'tum bihi bi ardhin, kalau kalian dengar dengannya wabah taun pada satu daerah, satu lokasi di muka bumi ini, fala tadkhulu alaih, maka kalian jangan masuk di tempat tersebut. Sekedar dengar saja, jangan pingin tahu, cukup, ya. Fala tadkhulu alaih, ya. Dalam lafaz yang lainnya, fala taqdamu alaih, jangan kalian mendekat, jangan kalian maju ke tempat tersebut, ya. Dan ini kenapa? Di antaranya, pertama, biar nggak tertular. Kedua, biar nggak kena ain. Karena orang yang sakit melihat orang yang sehat bisa melempar ain. Di antara tafsir para ulama, ya, bisa melempar ain. Kemudian fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardhin, dan jika terjadi pada satu tempat, ya, di atas muka bumi ini, dan kalian ada di situ, ini kata Nabi, fala takhruju minha firaram minhu, maka kalian janganlah keluar lari atau melarikan diri dari wabah tersebut, dari daerah tersebut. Jangan melarikan diri. Tadi sudah disebutkan hadis, ya, disahihkan Syekh Albani dalam Jami' As-Saghir dari Jabir radhiyallahu an, yang kata Nabi SAW, al-far min at-ta'un kal-far min az-zahf. Orang yang melarikan diri dari tempat wabah ta'un itu seperti lari dari medan jihad. Nabi sudah mengingatkan, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah dari kalian 7 hal yang membinasakan, yang mencelakakan. Di antaranya apa? Lari dari medan perang. Di sini berarti tuntunan Nabi, nggak boleh lari dari wabah taun, nggak boleh lari. Ya, sebagaimana disebutkan hadis Aisyah tadi, orang yang ada di tempat wabah taun, dia yakin Allah sudah mencatat. Jika dia tertular, Allah pasti sudah nyatet. Dan belum tentu dia hadir di tempat wabah taun, belum tentu dia tertular, karena semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis la adwa wala tiarah, enggak ada penyakit menular, adalah enggak ada penyakit menular kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tetap yakin ini rahmat dari Allah. Kalau mati sudah syahid. Ya. Naam. Kemudian di sini faedah bahwasannya Nabi SAW, ya, mengajarkan satu prinsip tibbun nabawi,
Ya, Nabi mengajarkan yang pertama kali melandaskan fondasi pengobatan tibun nabawi berupa ya, ini ya. Ini cara ini yang disebutkan Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada faedah. Faedah apa? Disebut at-tibbu al-waqa'i atau al-hijr as-sihhi. Ini adalah pengobatan tibun nabawi ketika ada wabah, ada virus. Dan Nabi adalah pertama kali yang meletakkan fondasi ini. Apa itu? Yaitu isolasi. Yang tinggal di dalam kota yang kena wabah nggak boleh keluar, yang dari luar nggak boleh ke dalam. Ini prinsip ketika kena wabah. Ya, prinsip ketika tertimpa wabah. Ini adalah bentuk penjagaan kesehatan dengan isolasi. Yang sudah sakit jangan tambah disebar. Yang di luar jangan cari penyakit. Ya. Mau wartawannya, ya, mau siapapun juga, ya, kecuali jikalau ada orang yang mahir, orang yang tahu ilmu pengobatan, sudah menemukan antivirusnya, dan dia mengambil sebab bisa menghentikan virus ini, maka dia termasuk orang yang berkompeten untuk masuk ke tempat wabah. Seperti mereka sudah paham. Caranya apa? Mereka paham penularannya corona dari apa saja, Ebola dari apa saja. Mereka masuk dengan menggunakan alat yang lengkap, baju yang lengkap, pengamanan yang lengkap, dan mereka memasukkan ke situ untuk membawa obat penyakit. Sebab ya, maka jika hal demikian diperlukan, maka mereka termasuk orang yang punya kompeten. Ya. Tetapi namanya wabah, bisa ribuan orang kena. Obat macam apa yang dibutuhkan? Berapa juta mili yang butuh disuntikkan untuk mereka? Ya. Wallahu a'lam bissawab. Dan sudah disebutkan bahwasanya orang yang kena ta'un, sebagaimana Mu'adz bin Jabal, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, dan 4 sahabat yang lainnya yang meninggal di Amwas, yang mereka bersabar di Amwas, tidak ikut keluar pulang ke Madinah bersama Umar bin Khattab. Akhirnya mereka wafat dalam kondisi sabar kena penyakit ta'un di daerah Amwas di negeri Syam. Dan pahalanya syahid bagi mereka. Syahid sebagaimana janji Nabi SAW.